Ya baik, selamat siang Sobat Otomotif, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membuat suatu video pembelajaran atau menjelaskan terkait dengan video pembelajaran, yaitu untuk program studi Diploma 3 Teknologi Otomotif. Baik, tidak lupa dan wajib hukumnya ketika melaksanakan praktikum itu adalah selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Salah satunya adalah helm praktek, baju atau pakaian wear part, dan safety shoes atau sepatu keselamatan kerja. Dan tetap utamakan adalah keselamatan tetap yang utama sebelum melaksanakan praktikum. Baik, pertama, adapun dari tujuan pembelajaran atau video pembelajaran ini adalah satu, diharapkan nanti adalah taruna-taruni mampu menjelaskan sistem atau fungsi dari komponen-komponen yang ada dalam sistem pemasukan dan pembuangan yang ada dalam kendaraan bermotor, khususnya di kendaraan bermotor berbahan bakar solar alias diesel. Terus yang kedua adalah taruna-taruni diharapkan nantinya mampu menjelaskan aliran atau skema sistem pengaliran, artinya dari sistem pemasukan dan pembuangan yang ada di kendaraan bermotor. Misalnya dalam hal ini terkait dengan perkembangan teknologi adalah ada yang namanya turbocharger dan lain sebagainya. Ya, berikutnya di sini ada beberapa komponen penting. Pertama, di sini ada pre-cleaner, yaitu fungsinya adalah sebagai filter atau jalan masuk pertama kali membatasi dengan pertama kali udara bersih atau udara yang dari luar itu masuk sebelum menuju ke filter udara. Dan di sini dia akan dicek dulu atau difilter, disaring dulu untuk hal-hal atau kotoran yang sebelum masuk menuju ke filter udara. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya filter udara. Nah, filter udara kalau kita bongkar kurang lebih seperti ini. Ya, kita bongkar, di dalamnya berisi seperti bahan dari kertas. Ini setiap kendaraan mempunyai kerapatan yang berbeda-beda antara satu kendaraan atau kendaraan lain. Ini bisa kita bersihkan interval secara reguler pada saat servis berkala, yaitu dengan membersihkan atau menembakkan air gun atau pistol udara sehingga debu-debu yang di sini bisa terangkat ya dari sisi luar ataupun dari sisi bagian dalam. Kurang lebih seperti itu, yang fungsinya adalah untuk menyaring debu atau kotoran yang ada dalam udara tersebut sebelum masuk menuju ke ruang bakar. Terus berikutnya di sini ada yang namanya di sini adalah turbocharger. Nah, turbocharger ini bagian dari perkembangan teknologi. Artinya tidak semua kendaraan berbahan bakar diesel dia dilengkapi dengan turbo. Nah, kurang lebih seperti ini turbonya, yaitu fungsi dari turbo ini kita ketahui adalah dengan cara memanfaatkan atau menggunakan gas buang sisa hasil pembakaran untuk memutar turbin kompresor, dan sebelumnya dia memutar turbin wheel dulu. Kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita menggunakan cutting dulu sebagai peraga biar kita bisa mengetahui komponen di dalamnya lebih lanjut. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya kita setelah melihat gambaran awal yang ada sistem pemasukan yang ada di mobil tadi atau di engine stand tadi, kita langsung sekarang ada di peraga, yaitu tepatnya di peraga turbocharger. Nah, kurang lebih seperti ini peraganya. Nah, di sini ada beberapa komponen vital yang ada dalam sistem turbocharger. Nah, pertama, di sini sesuai dengan fungsinya tadi, fungsi dari turbocharger adalah dengan cara memanfaatkan gas sisa hasil pembakaran berupa gas buang sebelum menuju knalpot. Daripada dibuang secara percuma atau mubazir, dia dimanfaatkan dulu untuk memutar yang namanya turbin di sini. Ya, memutar turbin. Ya, kurang lebih seperti ini untuk memutar turbin. Jadi karena dia di sini dalam satu poros atau dalam satu sub, sehingga di seberangnya atau di ruangan sebelahnya dia akan dihubungkan dengan kompresor, ya, kompresor wheel, kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga nanti bahan bakar yang di sini nanti gas buang tersebut memutar dari turbin wheel, sehingga nantinya dari seberangnya adalah kompresor, turbin kompresor, dia akan menghisap
udara dari luar, dari free cleaner, dari filter udara sebelum masuk menuju ke turbo intercooler ataupun menuju ke yang namanya ruang bakar atau sebelumnya menuju ke intake manifold. Baik, berikutnya di sini kita lihat di sini pertama ada yang namanya adalah turbine wheel. Jadi turbine wheel ini dia akan menerima turbine wheel ini akan menerima putaran dari si emisi gas buang atau gas buang yang bertekanan sangat panas sekali. Dia akan berputar, dia akan berputar sangat kencang sesuai dengan putaran mesin di sini. Nah, setelah itu dia akan dibalikkan atau keluar menuju ke udara luar atau atmosfer luar. Nah, pada saat bersamaan karena di sini juga kita lihat ada yang namanya adalah sub atau as atau axle di sini sebagai penghubung antara si turbine wheel dengan turbine kompresor. Nah, karena dia satu poros atau satu sumbu, ketika ini berputar oleh gas buang, otomatis di sisi seberang yaitu turbin kompresor juga ikut berputar. Nah, pada saat ini berputar, otomatis nantinya dia akan menghisap udara dari luar, menghisap udara dari luar, dari free cleaner, dari filter udara, akhirnya masuk menuju ke turbo intercooler, atau pendingin tersebut, sehingga nantinya lebih lanjut akan menuju ke ruang bakar. Nah, kita lihat di sini komponen berikutnya lebih lanjut. Di sini sudah tadi turbine wheel, ada turbin kompresor. Di sini ada housingnya atau rumahnya, housing dari si turbine wheel, terus housing dari turbin kompresor. Terus di sini ada axle sub sebagai sumbu atau penyambung atau as, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada saluran. Biasanya kaitannya dengan sistem pelumasan, karena di sini kita lihat ada axle sub yang selalu bergerak. Terus berikutnya kita lihat di sini ada yang namanya adalah bearing, atau kelahar, kurang lebih seperti itu. Kenapa ada bearing kelahar? Karena berhubungan dengan putaran, sebagai dudukan atau bantal juga bearing nantinya di sana. Terus berikutnya kita lihat di sini ada yang namanya wastegate valve, atau wastegate valve. Bisa dibilang fungsi dari wastegate valve ini adalah ketika ada tekanan yang terlalu berlebihan, dia akan langsung dibuang ke knalpot, tidak sampai ikut memutar turbin. Ketika ini wastegate valve-nya rusak, lama-kelamaan turbine wheel atau dalam skup lebih besar, turbo akan bisa menjadi rusak. Karena apa? Terlalu besar tekanan yang dilewati oleh atau melewati turbine wheel. Tapi lebih dari itu, ketika dia tidak dibutuhkan tekanan begitu tinggi di sini, dia akan di bypass, atau dilepaskan udara menuju ke knalpot langsung, sehingga tekanan di sini tidak terlalu besar. Baik, kurang lebih seperti itu beberapa penjelasan dari komponen-komponen yang ada di dalam turbocharger seperti ini. Berikutnya yang ada di engine stand atau peraga langsung di kendaraan. Kita lihat di sini mulai dari free cleaner tadi, terus lanjut ke air filter atau filter udara, terus berikutnya lanjut ke turbocharger. Nah, setelah kita melihat yang cutting tadi, kita lihat turbocharger di sini dia memanfaatkan gas buang sisa hasil pembakaran untuk memutar turbin, untuk memutar turbin, dan akhirnya turbin kompresor ikut berputar karena satu poros. Nah, kita lihat skemanya di sini atau alirannya adalah kita lihat dari exhaust manifold. Exhaust manifold itu adalah komponen yang ada di dalam sistem pembuangan. Biasanya jumlah saluran yang ada di sistem yang ada di intake manifold kaitannya dengan sistem pembuangan adalah tergantung jumlah piston. Nah, misalnya kalau jumlah piston 4, dia akan terdapat 4 saluran buang dari katup buang tersebut. Nah, dari sini dia akan keluar. Nah, ini bisa kita lihat, ini yang namanya agak sedikit tertutup, ini yang namanya adalah exhaust manifold. Nah, dari exhaust manifold dia akan kaitannya langsung menuju ke turbocharger. Nah, turbocharger dalamnya kurang lebih seperti gambar cutting tadi atau video cutting tadi. Terus berikutnya dia di sini dilengkapi dengan wastegate valve. Nah, wastegate valve ini sudah jelas tadi adalah kelebihan tekanan dari gas buang. Ketika terjadi kelebihan tekanan, dia akan langsung dibuang, artinya melewati saluran bypass menuju ke knalpot, tidak sampai ikut memutar si turbin wheel, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini terus berikutnya emisi gas buang dia akan kebuang melalui saluran ini.
kurang lebih seperti ini salurannya. Dan di sini ada flexible pipe, bentuknya kurang lebih seperti anyaman. Tujuannya adalah untuk meredam getaran. Terus berikutnya kita lihat di sini ada muffler. Ya, fungsi muffler atau wujud muffler kurang lebih seperti ini, seperti tabung. Fungsinya adalah untuk karena suara dari mesin itu sangat ledakan yang begitu besar, kadang menimbulkan api atau percikan bunga api. Nah, di sini tujuan adalah untuk meredam suara getaran tersebut sehingga lebih halus di telinga atau lebih halus terdengar. Nah, terus untuk meredam percikan-percikan bunga api biar tidak sampai keluar di pipa ekor atau knalpot. Nah, kurang lebih itu fungsi dari si nih ya, komponen ini. Terus berikutnya di sini ada bracket atau pegangan. Ya, bracket atau pegangan yang memegang si muffler, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut, di sini ada beberapa bracket atau pegangan lagi. Biasanya dia terbuat dari bahan karet, pengikat karet, karena satu sisi tujuannya adalah untuk meredam getaran juga. Nah, di sini kadang konstruksi tiap kendaraan itu mempunyai desain atau lekukan yang berbeda-beda dari masing-masing kendaraan, dan akhirnya selesai ke pipa ekor. Ya, pipa ekor atau tailpipe kurang lebih seperti itu, dan langsung sehingga gas buang dari kendaraan berbahan bakar diesel bisa lebih halus suaranya karena peran dari si muffler tadi, kurang lebih seperti itu. Dan beberapa konstruksinya juga dia dilengkapi dengan catalytic converter biasanya, tapi kebetulan di sini tidak ada catalytic converter yang tujuannya adalah untuk mereduksi sehingga gas buang yang keluar dari knalpot atau dari saluran pembuangan bisa lebih ramah lingkungan, kurang lebih seperti itu. Ya baik, di sini kita lihat turbocharger lagi dari sisi yang berseberangan. Nah, di sini emisi gas buang tersebut memutar tadi, memutar turbin wheel. Di satu sisi turbin kompresor dia akan mengisap udara dari free cleaner terus menuju ke kompresor menuju ke filter udara, terus lanjut menuju ke sini ya, menuju ke turbin kompresor. Nah, dari turbin kompresor dia akan dihubungkan dengan satu saluran di sini ya, terdiri dari pipa ya, selang dan pipa di sini. Terus dia akan masuk langsung menuju ke, kita lihat di sini ada yang namanya adalah turbo intercooler. Nah, turbo intercooler di sini fungsinya adalah untuk mendinginkan. Nah, karena kan udara yang udara yang dihisap dari atmosfer udara luar itu dengan tekanan hisapan yang begitu besar, otomatis dia agak sedikit panas. Nah, ketika panas tersebut dia butuh di sini yang namanya intercooler. Bentuknya hampir sama, mirip dengan si ini radiator. Tetapi kita lihat di sini fungsinya adalah dia mendinginkan udara. Nah, sehingga udara yang keluar dari intercooler anggapannya dia sudah lebih dingin dan lebih empuk untuk siap dibakar. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini, dari anggapannya udara yang sudah empuk atau sudah diturunkan temperaturnya, dia akan langsung keluar, masuk melalui saluran ini, pipa atau biasanya berupa karet, dan lanjut menuju ke intake manifold. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bagian dari sistem pemasukan juga. Ya, intake manifold sebelum dialirkan menuju ke ruang bakar. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat ada namanya blow up valve, kurang lebih seperti itu. Hampir sama fungsinya dengan si wastegate, cuma posisinya dia berbeda. Kalau wastegate ini tadi kaitannya dengan saluran buang atau saluran menuju ke knalpot. Ketika kelebihan tekanan, temperaturnya tinggi, dia akan dibuang langsung ke knalpot, tidak ikut memutar dari si turbin wheel, kurang lebih seperti itu. Tetapi kaitannya dengan ini posisinya adalah setelah dari intercooler menuju ke ruang bakar atau dapur pacu, kurang lebih seperti itu. Jadi posisinya di sini. Yang tujuannya adalah seperti yang tadi, adalah membuang udara bertekanan atau kompresi yang begitu tinggi sebelum masuk, atau isapan atau kevakuman tadi yang sebelum masuk menuju ke ruang bakar, dia akan dibuang dulu ketika kelebihan. Kurang lebih seperti itu. Ya, inilah fungsi dari blow up valve, ya bisa dibilang seperti katup bypass juga, kurang lebih seperti yang biasanya di dalamnya terdapat pegas. Jadi ketika pegasnya menerima tekanan dari udara begitu tinggi, dia akan membuka dengan sendirinya, kurang lebih seperti itu. Ya, berikutnya setelah kita melihat tadi yang ada di engine stand, terus sudah melihat yang ada di cutting, nah kita melihat sekarang yang ada di peraga yang lebih besar, yaitu tepatnya di mobil sasis
Yaitu kita lihat pertama ada free cleaner di sini untuk menyaring sebagai pintu awal masuknya udara dari atmosfer luar. Nah, terus berikutnya di sini ada air cleaner atau filter udara dengan ukuran yang lebih besar. Kurang lebih wujudnya seperti ini. Baik, kita akan pasang kembali. Terus berikutnya di sini ada Dutch indikator. Ya. Tujuan dari Dutch indikator ini adalah sebagai indikator atau memberikan informasi bahwa biasanya ketika dia memberikan informasi bahwa kondisi dari si filter udara ya atau air cleaner. Biasanya kalau dia warnanya kuning itu masih bagus. Nah, biasanya kalau indikator di sini dia berwarna merah, berarti kemungkinan atau potensi besar bahwa tadi itu yaitu air cleaner atau filter udara dia sudah kotor atau tersumbat. Biasanya kita bisa lihat dari sini. Nah, ketika dia berwarna merah seperti yang terlihat di sini, ada kemungkinan dia akan dia kotor atau tersumbat. Tapi kalau masih merah seperti ini, berarti dia masih dalam kondisi bersih atau wajar. Nah, terus berikutnya kita lihat di sini udara murni dia akan masuk melalui saluran atau selang ini sebelum akhirnya masuk menuju ke turbo. Kurang lebih seperti itu. Dan kenapa turbo ini bisa berputar? Tetap seperti konsep di awal tadi, dia memanfaatkan atau menggunakan potensi dari gas buang. Ya, kita bisa lihat dari sisi sini. Ya, gas buang. Ya, kita bisa lihat dari sisi ini gas buang yang sudah selesai atau keluar dari mesin melalui exhaust manifold. Dia akan keluar dari sini dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah turbin wheel dia akan memutar turbin kompresor yang ada di sisi bagian seberang, yaitu kaitannya dengan sistem pemasukan. Dan di sini karena dia satu axle atau satu shaft, otomatis nantinya dia akan berputar. Nah, berputar itu diakibatkan oleh turbin wheel yang memutar turbin kompresor. Nah, dari sini emisi gas buang dia akan keluar melalui pipa saluran pembuangan akhirnya menuju ke knalpot dan berhubungan dengan udara luar. Nah, terus berikutnya di satu sisi berikutnya udara yang bersih yang diisap oleh si tadi turbin kompresor dia akan masuk ya, dia akan masuk, tapi sebelum masuk menuju ke ruang bakar dia akan masuk dulu menuju ke melalui saluran yang merah ini dia akan masuk menuju ke menuju ke intercooler. Sesuai dengan fungsinya tadi, intercooler di sini ya hampir sama bentuknya seperti radiator. Kita lihat di sini ya, masuk dari bawah, kita lihat di sini ada sirip-sirip intercooler. Ya, artinya apa? Dengan harapan udara yang masuk menuju ke ruang bakar dia lebih empuk atau lebih mudah untuk terbakar. Nah, terus habis ini melalui selang ini, selang dan pipa akhirnya masuk menuju ke intake manifold ya, menuju ke intake manifold. Nah, posisi intake manifold kita bisa lihat di sebelah sisi bagian masuk ke intake manifold. Nah, kita bisa lihat intake manifoldnya di sini ya, masuk ke masing-masing piston karena ini kebetulan dia menggunakan 6 silinder, berarti ada 6 saluran masuk langsung menuju ke masing-masing ruang bakar atau dapur pacu. Kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya setelah kita mempelajari tadi diagram atau dari sistem pemasukan dan pembuangan yang ada di kendaraan bermotor khususnya di mesin diesel, selanjutnya kita akan kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan perawatan yang wajib dilakukan terkait dengan turbocharger sendiri. Yaitu pertama adalah pemilik kendaraan itu disarankan harus tetap mengganti filter dari si udara tersebut. Sehingga apa? Karena ketika filter udara jarang diganti itu otomatis akan mengganggu atau tersumbatnya saluran yang ada di filter udara sehingga akan mengganggu fungsi dari si turbo nanti, yaitu khususnya di turbin kompresor atau kompresor housingnya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus berikutnya yang kedua adalah sering-sering atau menggunakan atau mengganti atau oli tersebut sebagai pelumas ya, artinya mengganti oli pelumasnya sehingga nantinya oli pelumasnya ini kan masih ngikut dengan mesin ya, sehingga ketika kita lambat mengganti oli mesin otomatis nanti akan berpengaruh terhadap sistem pendinginan atau fungsi pelumasan yang ada di
turbo itu sendiri. Terus yang ketiga adalah jangan sampai kita dalam teknik berkendara itu ketika putaran RPM tinggi jangan sekali-sekali langsung mematikan mesin. Ya, mungkin saja itu ketika jalan tanjakan atau mungkin kecepatan tinggi tiba-tiba mesin itu kita matikan, entah itu disengaja atau tidak sengaja. Karena kaitannya nanti akan terganggu terhadap fungsi turbo itu sendiri. Karena putaran mesin di turbo dengan RPM yang ada di turbo dengan mesin itu sangat tinggi karena lebih cepat putaran dari si turbo itu sendiri. Makanya ketika putaran mesin tinggi tiba-tiba dimatikan akan berpengaruh terhadap fungsi dari turbo itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, sehingga nantinya adik-adik taruna bisa merawat dari turbocharger itu yang bagian dari sistem pemasukan dan pembuangan yang ada di kendaraan bermotor, khususnya di kendaraan bermotor bermesin diesel atau berbahan bakar solar. Kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya sekian video pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga kedepannya adik-adik taruna bisa mendapatkan manfaat dari video ini, sehingga kedepannya video ini bisa memberikan manfaat yang lebih kepada adik-adik. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa.